Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Oktavianti, mahasiswi semester 7 Universitas Mercubuana. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kuis pertemuan kelima mata kuliah laporan akuntan yang diampu oleh Bapak Heliantono. Dalam akuntansi, proses penyusunan laporan keuangan ini disebut dengan siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini adalah suatu siklus yang menggambarkan seluruh kegiatan akuntansi dari mulai pencatatan, pengidentifikasian, penggolongan, dan penyusunan laporan keuangan. Siklus akuntansi yang paling mendasar adalah bukti transaksi. Jadi dalam melakukan transaksi, baik itu penjualan ataupun pembelian, baik penjual maupun pembeli akan mengeluarkan satu dokumen yang disebut bukti transaksi. Bukti transaksi ini bisa berupa sales order, purchase order, terus sales invoice, purchase invoice, bukti pengeluaran kas, bukti penerimaan kas, voucher kas kecil, dan lain sebagainya. Dari bukti-bukti tersebut kemudian diidentifikasi oleh bagian accounting untuk dicatat dan di jurnal pada jurnal yang sesuai dengan modulnya. Jadi kalau misalkan penerimaan kas, kalau misalkan dalam sistem untuk penerimaan kas itu ada modulnya penerimaan kas, pengeluaran kas untuk pengeluaran kas, bayar hutang, penerimaan piutang, dan lain sebagainya. Jika ada transaksi-transaksi di luar itu semua, maka akan dicatat dalam jurnal umum. Setelah di jurnal, maka akan diposting dalam buku besar. Buku besar ini ada dibagi menjadi dua, yaitu buku besar yang umum, general ledger, maupun subsidiary ledger. Subsidiary ledger ini merupakan buku besar pembantu hutang maupun piutang. Jadi buku besar ini mencatat nominal atau angka kita punya utang ke PT ini, kita punya utang ke PT ini, itu dirinci dalam buku besar pembantu hutang dan piutang. Setelah diposting dalam buku besar, selanjutnya adalah digolongkan ke dalam neraca saldo. Nah, neraca saldo ini berisikan akun-akun real, yaitu harta, utang, modal. Di luar itu nggak masuk dalam neraca saldo. Neraca saldo ini kemudian akan disesuaikan dalam jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini isinya bisa berupa penyusutan, amortisasi, pokoknya jurnal-jurnal yang emang seharusnya dilakukan pada akhir bulan. Kayak pencatatan bunga dari bank gitu kan, bayar bunga bank atau bayar bunga utang, seperti itu. Setelah disesuaikan, maka akan dikeluarkan atau akan keluar yang namanya neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian ini merupakan neraca saldo yang saldo akun realnya itu sudah disesuaikan dalam ayat jurnal penyesuaian sebelumnya sudah dilakukan. Neraca saldo penyesuaian ini akan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dimaksud adalah bisa berupa neraca, laba rugi, laporan perubahan ekuitas, terus arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk neraca ini bisa diambil dari neraca saldo setelah penyesuaian tadi. Jadi akun-akun real seperti aktiva atau aset, hutang, modal, atau ekuitas itu ada dalam laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Selanjutnya untuk pendapatan dan beban itu ada dalam laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi dicatat pendapatan, HPP, kalau ada HPP itu dalam perusahaan dagang, kalau nggak ada langsung ke beban-beban, nanti akan diperoleh laba sebelum pajak. Nanti mencatat pajak baru akan keluar laba rugi setelah pajak. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini laporan yang mencatat arus kas masuk dan keluar baik dari bank maupun kas kecil. Seperti itu. Laporan arus kas ini terdiri dari tiga kegiatan, itu kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Kalau operasional itu kegiatan perusahaan yang operasionalnya jadi kayak bayar hutang, nerima piutang, itu masuknya ke kegiatan operasional. Kalau yang investasi itu adalah kayak
beli aktiva tetap atau aset tetap, beli tanah, beli bangunan, itu masuknya ke kegiatan investasi. Kalau pendanaan ini kayak misalkan dapat pinjaman dari bank atau dapat setoran modal dari pemegang saham, itu masuknya ke kegiatan pendanaan. Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas ini menggambarkan posisi ekuitas pada suatu perusahaan. Kayak misalnya modal-modal atau ekuitas awal ditambah dengan laba rugi perusahaan yang dalam laporan laba rugi yang sudah disebutkan, terus dikurangi dengan dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham, dan akan keluar saldo akhir ekuitas perusahaan. Jadi bisa dilihat berapa sih ekuitas perusahaan pada akhir bulan periode tersebut yang dimaksud, gitu. Itu akan ada dalam laporan perubahan ekuitas. Lalu yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini berisikan catatan-catatan dari laporan yang sudah diterbitkan, baik dari neraca maupun laba rugi. Laporan ini berisikan kayak posisi piutang ini, piutang kepada ini, saldo sekian, jatuh tempo tanggal sekian, dan seterusnya, seperti itu. Setelah disusun laporan keuangan, maka akunting akan melakukan penjurnalan kembali, yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup ini adalah untuk menutup akun-akun nominal. Akun-akun nominal itu adalah akun-akun pendapatan dan beban. Jadi pada awal periode, akun-akun nominal ini nggak akan muncul lagi angkanya, jadi udah nol. Yang akan muncul itu adalah akun-akun real yang ada dalam neraca saldo. Jadi misalnya pada tanggal 5 Januari 2019 PT ABC membeli mobil second kepada PT XYZ seharga 70 juta dengan cash. Biasanya kalau misalkan proses pembelian itu, pihak pembeli akan mengajukan pembelian kepada pihak penjual melalui purchase order. Bukti bahwa PT ABC akan membeli mobil gitu. Tapi kan ini secara cash. Kalau secara cash biasanya pihak penjual akan langsung memberikan sales invoice yang diakui sebagai purchase invoice oleh pembeli. Nah, pada tanggal transaksi, akunting akan mencatat transaksi tersebut dengan jurnal kendaraan sebagai aset tetap pada kas atau bank sesuai dengan sesuai dengan dia bayarnya pakai kas atau melalui bank gitu. Dengan nilai 70 juta dicatat pada tanggal transaksi. Dengan transaksi tersebut, dengan jurnal tersebut, maka akan berpengaruh pada laporan keuangan. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya aset tetap bertambah senilai 70 juta dengan transaksi pembelian, dan kas atau bank akan berkurang senilai 70 juta karena pembelian mobil second tersebut gitu. Pada akhir bulan, akunting akan mencatat penyusutan aset tetap dengan misalnya harga perolehannya kan 70 juta. Nah, penyusutannya itu biasanya kalau untuk mobil 8 tahun. 8 tahun, dalam pajak itu 8 tahun. 8 tahun dengan nilai sisa 0. Metode penyusutannya garis lurus. Itu yang paling gampang sih biasanya. Jadi, akunting akan mencatat 70 juta dikurang nilai sisanya kan 0, jadi 70 juta dikurang 0 dibagi 8 tahun. 8 tahun dikalikan 12. Nah, angka itu akan masuk dalam ayat jurnal penyesuaian dengan jurnal biaya penyusutan mobil pada akumulasi penyusutan mobil senilai yang sudah diperhitungkan tadi, dan itu akan berpengaruh pada laporan baik neraca maupun laba rugi. Kenapa? Karena mencatat beban dan mencatat akumulasi. Akumulasi ini kan masuknya ke neraca, mengurangi nilai aset tetap dari mobil tersebut, nilai mobil. Nah, tapi menambah beban penyusutan yang tercatat pada laporan laba rugi. Lalu bagaimana kalau misalkan transaksi beli mobil baru tapi leasing gitu. Jadi kayak misalkan gini, pada tanggal 2 Januari 2019 PT ABC ingin membeli mobil baru kepada PT XYZ
dengan leasing gitu. Misalnya harga mobil itu 150 juta. Nah, PT ABC melakukan down payment sebesar 50 juta. Jadi PT ABC mengeluarkan PO yang diajukan kepada PT XYZ yang menyatakan bahwa PT ABC akan membeli mobil baru dengan harga 150 juta secara leasing dengan mengeluarkan down payment, membayar down payment sebesar 50 juta gitu. Nah, apabila sudah diterima oleh PT XYZ dan PT XYZ telah mengeluarkan SO dan sales invoice, maka pihak pembeli akan mencatat jurnal pada tanggal tersebut, yaitu kendaraan mobil senilai 150 juta, down paymentnya atau di kreditnya kas atau bank 50 juta, dan di kreditnya lagi adalah hutang leasing 100 juta. Seperti itu, dan itu akan berpengaruh kepada neraca. Jadi pada golongan aset tetap akan bertambah 150 juta, dan kas atau bank akan berkurang 50 juta, dan hutang akan bertambah 100 juta. Lalu pada pada saat melakukan pembayaran hutangnya, PT ABC akan membayarkan bunga atas leasingnya. Jadi saat membayar, yaitu di jurnalnya sebagai hutang leasing, di debit lagi adalah biaya bunga, dan di kreditnya adalah bank atau kas, seperti itu. Dan itu akan berpengaruh pada laporan laba rugi dan neraca karena mencatat biaya bunga dan mengurangi hutang serta kas atau bank pada perusahaan. Nah, dalam audit dikenal ada namanya asersi. Asersi ini merupakan pernyataan yang dibuat oleh pihak manajemen secara implisit yang digunakan untuk yang bertujuan untuk dapat digunakan oleh pihak ketiga. Pihak ketiganya siapa? Bisa berupa auditor ataupun pengguna laporan keuangan lainnya. Jadi asersi ini ada 5. Ada asersi keberadaan, asersi kelengkapan, asersi hak dan kewajiban, asersi penilaian dan alokasi, dan asersi penyajian dan pengungkapan. Nah, gimana caranya auditor bisa menguji asersi keberadaan dari transaksi pembelian mobil baik secara cash maupun leasing yang sudah disebutkan tadi? Misalnya pihak manajemen ini mengungkapkan bahwa perusahaan ini tuh udah beli mobil loh, beli mobil second ataupun beli mobil baru dengan secara cash ataupun secara leasing pada PT XYZ gitu. Beli loh kita loh gitu. Terus auditor nanya, apa buktinya, ada gak gitu, bener gak dicatat pada tanggal transaksi untuk transaksi-transaksi yang sudah transaksi pembelian mobil itu dicatat nggak pada tanggal transaksi gitu, ada nggak buktinya? Dikasihlah bukti-buktinya dengan cara auditor harus memeriksa nih, ada nggak bukti-buktinya, lengkap nggak buktinya, ada nggak transaksinya, ada nggak benar kejadian nggak gitu, terus buktinya ada nggak, buktinya itu bisa berupa PO-nya ada nggak, terus faktur pembeliannya, bukti pembayarannya, tanggal berapa, benar dicatat apa enggak sama akuntingnya, seperti itu. Nah, kalau asersi penilaian dan alokasi ini gimana auditor bisa ngeceknya, mengujinya asersi penilaian dan alokasi tersebut? Jadi asersi penilaian dan alokasi ini biasanya terkait sama aktiva, hutang, seperti itu. Jadi misalkan manajemen PT ABC mengungkapkan asersi bahwa perusahaan PT ABC ini membeli mobil kepada PT XYZ dengan metode dengan berdasarkan harga perolehannya loh gitu. Nah, terus gimana auditor menilainya atau menguji penilaian dan alokasinya? Dan dengan cara auditor tuh harus melihat ke laporan keuangan dari PT ABC ini benar gak gitu. Kalau misalkan dia beli mobil dicatat sebagai harga perolehan, nah harga perolehannya ini udah dicatat dengan
penyusutannya belum gitu, terus udah digolongkan sesuai dengan pajak belum, seperti itu. Terus untuk setelah itu apakah di laporan tahun-tahun berikutnya pernyataan tersebut untuk transaksi pembelian mobil ini dialokasikan nggak di laporan keuangannya gitu, di laporan keuangan tahun-tahun berikutnya benar nggak ada gitu, benar nggak dinilainya segitu, benar nggak dialokasinya pada komponen yang terkait, seperti itu. Dalam lini bisnis catering, gimana proses akuntansinya, bagaimana siklusnya dari mulai bagaimana pencatatannya dari mulai pemesanan sampai penyusunan laporan keuangannya gimana gitu. Nah kayak misalnya gini, saya buka usaha catering, nah terus ada teman saya, bukan teman saya, ada orang lain lah, misalkan namanya Siti, dia mau beli 50 box 100 box makanan untuk di kantornya, mesennya ke saya gitu. Dalam transaksi tersebut, Siti memberikan down payment ke saya sebesar 50% dari harga yang saya berikan gitu. Misalkan saya ngasih harga 500.000, 50%-nya berarti 250.000. Siti membayar down payment ke saya sebesar 250.000. Nah, dalam transaksi ini gimana saya harus nyatetnya? Nah, saya nyatetnya dalam jurnal, yaitu menerima kas sebesar 250.000, berarti kas di debit 250.000. Di debitnya lagi adalah piutang. Kenapa piutang? Karena uangnya belum saya terima, tapi saya udah menjual ke dia gitu. Uangnya tapi belum saya terima. Sebesar berapa? Sebesar 250.000, 50% yang belum dibayarkan. Di kreditnya apa? Di kreditnya adalah penjualannya sebesar 500.000 gitu. Nah, dari uang yang sudah diberikan saya belanjakan nih untuk bahan-bahan, kayak misalkan beli bahan-bahan dapurnya, terus pokoknya bahan-bahan dapur deh gitu. Habis misalkan 150.000, bukan 150.000, misalnya habis 300.000. Nah itu dicatat sebagai HPP-nya gitu, karena saya harus mengeluarkan biaya-biaya untuk dapat memproduksi makanan pesanan dari Mbak Siti gitu. Jadi saya harus mencatat biaya atau misalkan langsung aja global HPP, enggak. Jadi saya harus mencatat biaya-biaya pada kas, karena saya harus mengeluarkan kas untuk memperoleh bahan baku gitu. Nah, setelah saya olah, setelah makanannya jadi, saya berikanlah kepada Mbak Siti, dengan Mbak Siti juga membayarkan pelunasannya sebesar 250.000 gitu. Jadi dalam transaksi tersebut saya harus mencatat penerimaan kas sebesar 250.000 dari Mbak Siti pada piutangnya berkurang 250.000, dan saya juga harus mencatat HPP-nya berapa? HPP-nya 300.000 kata tadi. Jadi HPP pada persediaan, HPP-nya bertambah, persediaannya berkurang sebesar 300.000. Seperti itu. Dari transaksi tersebut udah bisa diperoleh laba kotornya itu sebesar 200.000. Dari mana? Dari penjualannya sebesar 500.000 dan HPP-nya 300.000. Jadi laba kotor yang diterima sama saya itu sebesar 200.000. Nah, sebagai pihak auditor, gimana menilai atau menguji asersi-asersi yang sudah disajikan dalam laporan keuangan? Untuk asersi kelengkapan, misalnya completeness. Gimana cara menguji asersinya? Mengujinya dengan cara melihat lagi nih bukti-buktinya, jurnalnya tuh dilihat pada tanggal tersebut benar nggak nih ada transaksi penjualan atas nama Mbak Siti sebanyak 500 box, 100 box atau 500 deh. 100 box
dengan nilai sekian, dibayar DP-nya sekian, benar enggak, lengkap enggak, dicatat gitu dalam periode yang bersangkutan gitu, dari tanggal 1 sampai tanggal 31 dicatatnya benar enggak, tanggal sekian gitu. Nah terus kalau untuk menguji menguji keberadaannya bener gak gitu, ada transaksi itu dilihat, bukti transaksi itu dilihat bener gak nih, ada SO enggak nih, SO nya ada enggak gitu. Kalau Mbak Siti nih mesen 100 box harganya sekian, tanggal sekian, terus sales invoice nya ada enggak, bukti penerimaan down paymentnya ada enggak, bukti penerimaan pelunasannya ada enggak gitu. Terus kalau untuk menguji asersi penilaiannya, sama dilihat lagi laporannya, benar gak nih penjualan tanggal sekian tuh dicatat pada tanggal yang bersangkutan dan disajikan, dinilai dengan metode yang tepat, terus dialokasikan pada komponen yang tepat dalam laporan keuangan, diperiksa sama auditor gitu, benar gak. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.